Ya kan? Nak perkara ubek Allah. Kaum muslimin dibawa ayahnya ke Sinan. Lah tiba ayahnya Sinan, Yusuf jo Benyamin naik duduk ke tempat nan tinggi singgasana. Kakaknya tadi bersimpuh di bawah. Ayah jo mandehnya nyolataan di rusuknya. Inilah takwil mimpi yang ayah katakan dulu. 11 bintang sujud kepada, dilihat sujud kepada saya. Ini kenyataan sekarang. Saya dengan adik saya, ibu saya duduk di singgasana. Kakak saya yang menganiaya saya tadi sekarang sudah bersimpuh meminta maaf kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Pada saat-saat tertentu mungkin berlainkan waktu dan hari, semua kita akan kembali kepadanya. Kembali yang tidak akan bisa lagi setelah itu ke bumi ini. Itulah hidup kita yang sebenarnya. Sebelum kita ke sana, marilah kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah karena Allah, agar kita selamat ketika lahir dan selamat kembali kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kisah tadi malam. Jadi bisa partu sekarang. Nomor 2. Cerita Yusuf mengenai fitnah tadi. Jadi berbeda dengan nabi-nabi lain. Kalau Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu diceritakan di banyak surat. Ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Al-Anbiya. Tapi cerita Nabi Yusuf dikhususkan oleh Allah di dalam surat Yusuf saja. Kalau kita cari, tidak ada di dalam surat lain. Kaum muslimin yang terhormat, Yusuf itu akhirnya masuk penjara. Apa katanya kepada Allah? Curhat di dalam penjara itu. Qala rabbis sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbul ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan jelek kepadaku. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya itu, tentu aku sudah cenderung memenuhi keinginannya. Tentulah aku termasuk orang yang bodoh. Tapi bahasa yang dipakai Yusuf itu rancaknya Pak. Kalau tidak engkau pelihara ambo ya Allah, kasarnya kayak alah ambo sandu boleh aku itu macam. Dengan artinya. Tapi engkau memelihara saya ya Allah. Kemudian Allah menjawab, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Tuhannya memperkenalkan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya itu. Sesungguhnya dia Allah mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita manusia ini semuanya Bapak-bapak, kita bisa melakukan yang baik, kita bisa melakukan yang diredai Allah, dan kita bisa terhindar dari dosa itu karena pertolongan Allah.
Maka kita jangan putus-putus berhubungan dengan Allah. Kemudian di dalam penjara orang tak seorang, sudah Pak, banyak lo kawan lain. Jadi jarusuh, kok masuk penjara. Kalau zaman kini kok Pak di negara awak kan namanya masuk penjara tu Ustaz. Karena bapak-bapak menyinggung orang nambah kuasa. Giliran datu entah pewiloran tak nyaleh. Sebenarnya orang umur 70 aku aja ni masuk ke penjara oleh nak. Ya kan? Ini bapak-bapak. Wa dakhala ma'ahu sijjin fatayani qala ahaduhuma inni aradani a'siru khamran wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si. Orang yang bersama-sama masuk penjara dengan Yusuf ini, ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi. Jadi Nabi Yusuf kan mukjizatnya salah satunya menakwilkan mimpi. Orang kini nam pandai menakwilkan mimpi gua, antah mukjizat dia ndak tahu. Banyaknya orang tu. Ya kan? Kalau bermimpi mencakau lawa, itu tanda kadikadaj. Kalau mimpi karaman tangga, itu tanda kematian. Kalau mimpi digigi ular, itu tanda kebalaki. Ambo tanya kau orang tu, mak, nyolah gaib. Kalau mimpi digigi ular tu yo orang kebalaki, ya kan? Orang gaib, mimpi itu kebalaki je nyo. Hanya ni cerita aja. Ya kan? Jadi itu tidak benar itu. Jadi yang bisa menakwilkan mimpi itu Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami tabirnya. Apa tabir mimpi itu? Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menabirkan mimpi atau menakwilkan mimpi. Qala ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Yusuf, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu. Makanan itu sampai kepadamu. Kemudian makanan yang dipatuk burung tadi, ternyata kamu setelah dalam penjara ini tidak bebas, malah dihukum mati. Jadi roti sakare diambil burung tu, tandonyo kapal lo engkau akan dipenggal. Ya kan? Jadi para jemaah kaum muslimin, itu takwil mimpi itu. Kira-kira cameh ndak orang tadi. Sudah ditahan bertahun-tahun, ndak diadili, ndak disidang, atau kapalonyo kari-kari. Dan seorang lain, ambo di dalam mimpi itu rasanya memeras anggur. Kemudian saya berikan kepada Perdana Menteri itu, dia sangat suka dengan anggur ini. Anggur perasanmu ini sangat enak. Ba enaknya. Saju anggoto ketujuannya dan bak disiram air mawar dan codi ureh pati santan. Apa itu takwilnya? Kata Yusuf, kamu setelah keluar penjara ini tetap bekerja dengan Perdana Menteri ini. Engkau akan tetap memeraskan anggur untuk dia. Cuma ambo bapak sanje, kan engkau bebas, engkau karajo balik.
kecean Perdana Menteri Karajo tu supaya ambo dibebaskan lain untuk menjaga nama baik isteri beliau kan lago. Jadi risiko ko masyarakat menuduh ambo pasti salah karena ambo nak masuk penjara. Jadi deklah lama ambo siko kecean Karajo tu lain keluar ambo. Tajatuh pemuda nan selamat tadi Pak lah tiba di luar lupa zenyo. Datangkan adanya mengecean pasan Yusuf ke tu. Awak kan acok je cerita tu. Ya kan? Tapi kalau orang rumah apa lupa tu tak ada. Ya kan? Baru tu keuntungannya Pak. Keuntungannya. Kaum muslimin orang melayan anak kau kan sakit kau. Tanyalah ke ibu-ibu kau Pak sakit atau tak? Tapi kau 2 tahun sudah tu lupa lah nyo beranak lah lihat. Ini bapak. Jadi kalau orang rumah pelupa jangan berang-berang Pak. Ini tenaga Pak tu. Tak usah berang-berang Pak. Sampai anak orang 9 ya. Dia lupa sakit melayan tu. Kau nak lupa tak mau lah tu. Yang nak kaya dah lah sakit melayan kau macam. Itu. Kaum muslimin para jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kira rajo konan bermimpi lah. Ya kan? Mimpi. Para jemaah, mimpi rajo ko. 7 hiku jawi kurui, memakan 7 hiku jawi kaput. Jadi jawi sama jawi makan. Kini ada tak orang makan orang? Ada tak? Itu jawi makan jawi. Mimpi. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Tolong agece baru takana. Rajo mengeceannya bermimpi ke tukang peras anggur tadi. Baru takana dia pasan Yusuf. Ya kan? Lala molo Yusuf tu tambahnya dalam penjara. Baru takananya. Tunggu. Kawan nambonan dalam penjara tu nan si Usui tu. Durawa kan Usui namanya tu. Durawa ko tukar nama saudara. Kok Siroy. Kok Yusuf Yusui. Kok si Abbas ya baik. Tapi mau ke Pak Abbas kalau tidak baik boleh. Tapi Pak Abbas saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Imboknya dikeluarnya di penjara oleh. Lah keluar Yusuf di penjara ditanya oleh raja. Benarkah engkau bisa menabir mimpi? InsyaAllah. Itu yang memberikan kepandaian seperti itu Allah kepada aku. Jadi tawil mimpi yang buat 7 tahun negara kita kok kayo. Tanam-tanaman anan ditanam dek petani itu hasilnya akan berlipat ganda terus. Tidak ada wereng, tidak ada jaguang dimakan babi, tidak ada belo diambil karo, tidak ada pisang diambil barut. Semuanya itu subur dan berlipat ganda hasilnya. Kemudian 7 tahun nanti negeri ini pacekli minyak goreng hilang. Tapaso mabui senawak bakwan leci. Rupanya pacek klik bola saja ada ulu pada gini saja. Di kalau ndak basuh je minyak goreng ko bu, ya kan? Ibu rupola membali marapel dulu, ya kan? Abui sebakwan tu. Baca rohnya Ustaz, kamu aja lo. Ada ransang, ransang tu diisi air penuh-penuh di bawah, ada teh kenyal berlubang tu. Ada tambah untuk dia teh. Itu dari sodin sam memang. Ya kan dia udang saya tu. Berpiciang-piciang dia mentok makan. Sepakai orang nak beli minyak goreng kau, ini nak kerugi nanti. Ya kan? Mana sehat digoreng ikan jadi panggil pade. Sehat asam pade. Ya kan? Kena ditiru saja pang di warasian ikan tu sadoa lo barasi juga yange. Tu dia garam dimakan sama dia tulis. Indah hilang gizi-gizi vitaminnya.
Kaum muslimin, kutiko negara awak kayo ko pa Asia balabia-labia simpan di Baitul Mal. Bali sadonyo hasil tani rakyat ko, penjualan ternak, ayam, talua segala macam, Bali masukkan ke Baitul Mal. Sebab 7 tahun nang ketibo negari ko kapal ceklik. Jadi apa ndak kelabakan nanti tu. Ndak perlu apa mengimpor garam dari luar negeri, di Madura banyak je. Jadi impor kok bisnis beliau tu apa? Ikan ndak perkara garam ndak ada tu dah. Itu bapak-bapak. Ikan perlu pola do jo mengimpor garam ko di zaman Nabi. Supaya jangan kelabakan apa? Ternyata itu memang terjadi. Akhirnya Yusuf ini tidak dikembalikan ke penjara. Beliaulah diangkat menjadi Menteri Keuangan. Itu bedanya Yusuf dulu jo Yusuf ini, Pak. Yusuf kini dapat jabatan dulu lah keluar masuk penjara. Yusuf dahulu masuk penjara dulu baru jadi menteri. Akan tahu lihat. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, setelah dia jadi menteri itu masa paceklik yang panjang. Kakaknya nama masuknya ke semua tadi juga kena imbasnya. Semua je tahun 65, Pak. Sadonya awak kanai Gestapo ke memberontak tu. Ya, kalau di Baso, Pak, itu nan orang-orang PKI itu lahnya tagaan bendera merah di padi orang masak, tidak boleh disabi. Itu padinya. Aji itu bapak-bapak. Jadi yang paling tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang itu Allah. Kaum muslimin, makanya kita berdoa kepada Allah, terus memohon supaya agama kita ini dilindungi. Apa lagi dapat video ada Al-Quran di Rianjo Rabab, dia Rabab nama tu mah. Iramanya irama keroncong. Lah nyo permainan dia orang sado gini, Pak. Ya kan? Di Rianjo biola, di Rianjo gandang. Tak ke tempat tak pak tu je baca lah ayat balik. Ya kan? Parah. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi bukit kasuok koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kini makin diubek makin sakit tawa terserak biso nandatang dukun maubek ladamam pula. Itu nanti jadi. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, datanglah anak kecik kakaknya kok kayaknya Nabi Yakub lah buto tu, Pak, menangis ku ndak beliau tahu Yusuf ku ndak ba'a-ba'a nan beliau tangihan tu ke zaman kakaknya rela memasuk anak dia dulu ke dalam sumur sudah ditangani. Nabi Yusuf sudah dapat Nabi Yakub sudah dapat sinyal dari Allah bahwa Yusuf ini selamat. Kalau kakaknya ngecein dulu nyo dabiah kambiang nyo galimangan baju Yusuf dan cabiak-cabiak tu ke darah nyo kecein di tangkuk serigala. Kami lalai menjaga Yusuf, yo jo kecik ayah Zari, lah nyo tangkuknya di serigala. Apa kata ayahnya? Kalau ambo kabatangka jo kalian tidak bisa. Fasabrun jamilun, yang paling baik itu sabrun, sabar. Jadi batangka tidak ada ujungnya. Ujungnya nanti bisa merapuh, bisa bercakap, bisa mati, bisa luko. Jadi tidak ada sailok sabar. Apa saja penyebabnya? Paling baik itu sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ayah, jo awak ke Makkah lego ya, di Mesir ada perdana menteri nanelo.
Itunya bagi-bagi makanan dari Baitul Mal ya. Pai lo kami kasinan baat. Apailah dun sanaknya nan sabaleh orang tadi. Dari jauh saja baru dia Yusuf lah tahu. Cerita wak patang kecil Allah, saya akan pertemukan engkau dengan saudaramu itu wahum la yash'urun. Dia tak kenal dengan kamu lagi. Yusuf tetap kenal, nampak sedari jauh. Aku udah bonde yo lebih panjang li mah. Kurang makan. Tapi tak sadonya orang panjang li itu kurang makan tu dah. Bawaan tubuhnya macam itu. Ya kan? Because salah lah mereka. Ya kan? Ada orang enggak puas makannya seketik. Bawaan tubuhnya. Kaum muslimin, bapak-bapak, antrilah. Orang banyak apa? Antri. Jadi itu gunanya Pak, serupa kita cari orang antri beli minyak tu. Sebenarnya kok lain takana ada latihannya dulu tu. Ada latihan baris berbaris lihat kan ada Pak ketika SD. Itu gunanya tu. Ya kan supaya tertib antri. Ya kan? Tiba di dun sanaknya ko atu nyolabihan de Yusuf ko. Nyolabihan Pak. Membeli segitu ragonya, ya memang dijual juga Pak. Kuda turigi senegara. Dibali juga seketik. Bantuannya dulu di samping membeli. Untuk saudaranya ini dilebihkannya. Pulang. Tiba di rumah. Ya. Elok warna rajo tu ya. Nyolabihan untuk awak. Jadi tidak perlu sekali 5 hari ke sana. Sekali sebulan saja. Orang sekali 5 hari ke sana. Awak sekali sebulan ya lah sampai macam. Ya kan? Nyatanya ke pulang tu dia Yusuf. Lihat ada orang lahi lah utuh. Bang ku betul dia menangis panjang. Bang kau menangis adik kami ni makan serigala. Berutuh orang lagi Cik Yusuf. Iku adik ang macam. Tapi dalam hatinya. Ya kan? Pulang. Ya kan? Kaum muslimin tiba rumah diceritakan. Kau rengai. Habis lo makanan sebulan, pailo dia. Nyakai dia Yusuf. Bacaranya, kapulang baiko nyuruh pembantunya memasukkan cupak. Cupak namanya kalau dibasuh. Kalau bahasa Indonesianya liter. Ya kan? Ada masukkan ke dalam karung tu. Hanya suruh satpam memeriksa ke pintu keluar. Anaknya masuk ke karung tu, nan adiknya nang kontan, nan sabandehnya, Bunyamin namanya. Tak Bunyamin nan pelimo indah tau. Ikan, nyusia. Nya periksa deh. Satpam pintu keluar. Tunggu. Iko rombong ko cie anang ketek ko mencilok je. Nyo celok tekong aja. Lah dibantu nyo cilok yo tekong aja. Tahan ke Cik Yusuf. Ditahanlah mamana-mana nan 10 kojan. Ayah kami lah rusuh, adik kami nang gadang ni makan serigala. Iko ditahan lo disiko tambah berang ayah kami ke kami. Ikan? Kalau tidak bagi bantuan lah Cik Yusuf. Atau paso berangkek pulang menangis selalu sebenarnya jalan. Inilah penyesalan orang-orang yang dengki dan iri. Walaupun tak saat itu nyobaleh dia Allah bapak-bapak. Beberapa tahun kemudian nan ditanam pasti menyabi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Dan jika engkau berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Tiba rumah merawang. Ayah, maafkan kami ya. Adik kami Bunyamin mencilok gantang ya. Nyatahan di menteri itu sini anda boleh pulang kemari. Kalau ada yang kecil yang kawang jangan dibawa lonyo lais. Ya kan? Besok apa ke sini? Kalau kau mencilok jo kalian ndak bagi aja. Ketika tu Yusuf akan perkenalkan dirinya ke adiknya. Ini kakakmu
Yusuf yang dianiaya oleh budak-budak kita itu. Sekarang kakakmu dah jadi menteri, aman sesiko dia. Kita bawa ayah awak kemari. Ya kan? Alat tiba orang kau minta balik basimpuh tiba sinan sekali. Sadonya basimpuh apa? Maafkan kami Pak Menteri. Makanan tak ada oleh. Walaupun adik kami mencuri, maafkan kami. Kami bawa adik kami pulang balik. Tak boleh. Orang tuamu itu bawakan kemari untuk menyelesaikan masalah ini. Kerana adik engkau masuk ke penjara taruh. Rangkek lo pulang balik sudah dapat baris, dapat gandum. Adik sampean ke ayah. Ayahnya lah tahu tu bahwa menteri ini adalah Yusuf. Kaum muslimin lakazinlah sekali lagi. Anang kata Yusuf, apakah kalian benar-benar tidak kenal dengan saya? Tidak menteri, tidak Pak Menteri. Apakah engkau dulu pernah memasukkan adikmu ke dalam sumur, tapi engkau berbohong kepada raja ketika ditanya dimakan serigala? Tidak takana kerajo buruk dulu. Baru pucik terkajui. Ya kan? Tidak bisa betul. Jadi engkau ini benar-benar Yusuf. Iyo. Lama rasai duit lah kurang makan berutuh je lah. Cik Yusuf. Ya kan? Sekarang kalian saya maafkan. Ajak puiklah ayah awak pulang. Bawa baju embo kuat. Bawa baju Yusuf na lamo tu pulang. Habis kau rawaan ke kepala beliau. Tiba di rumah dirawaan ke kepalanya. Cegak mato Nabi Yaqub tu balik. Bisa melihat balik. Tak ada operasi ke kesawahan. Ya kan? Sehat. Jadi nak menyihatkan penyakit kau Allah Pak. Ya kan? Tak perkara ubik. Allah. Kaum muslimin dibawa ayahnya ke sinan. Lah tiba ayahnya sinan, Yusuf jo Benyamin naik duduk ke tempat nan tinggi singgasana. Kakaknya tadi bersimpuh di bawah. Ayah jo mandehnya nyolataan di rusuknya. Inilah takwil mimpi yang ayah katakan dulu. 11 bintang sujud kepada, dilihat sujud kepada saya. Ini kenyataan sekarang. Saya dengan adik saya, ibu saya duduk di singgasana. Kakak saya yang menganiaya saya tadi sekarang sudah bersimpuh meminta maaf kepada saya. Jadi yang benar itu kalau kita tegakkan bapak-bapak, ditimbun orang nambana ko jonan batal, samo jo jarami di banaman dalam sawah. Sudah nyabi padi ya, sawah ko bancah banyak airnya. Adi banaman jo kaki jarami ko ke dalam lunau hilang. Tapi air kadang tiba ba. Marah puangnya balik. Acu itu kebenaran diinjak-injak. Namun manusia, bapak-bapak, tidak sadar-sadar tetap akan menginjak yang benar ini. Karena yang benar itu agama Allah. Agama Allah itu membatasi keinginan hawa nafsu. Itu agama. Makanya banyak orang bapak-bapak dengan ajaran agama ini marah. Agamanya yang akan ditukar tidak sesuai dengan masa. Kitabnya harus direvisi. Ya kan? Ini tidak pantas untuk negara kita karena melecehkan orang lain. Tidak. Agama itu kan lakum dinukum waliyamin. Mudah-mudahan bapak-bapak dalam hidup kita tidak iri, tidak dengki. Apa yang ada bagi kita, kita syukuri. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dari segala penyakit hati itu. Akhirnya hati kita selamat. Orang yang pulang kepada Allah yang selamat itu man ata. Orang yang datang ke Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan sesuai dengan nama Masjid As-Salam, jamaahnya diselamatkan oleh Allah sampai kembali kepadanya nanti. Kaum muslimin, batang gadang lah ambo panjik, dahan joran tiang lah ambo titik. Karena sinan telatak pangkat tangkai. Salamu ambo memanjik batang menitih dahan.
Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepak pengurus dan jemaah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat, ambo mohon dimaafkan dari ujung kuku sampai ujung rambut. Ledegi maaf ambo tuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.